Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tersurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema 5 nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama beberapa sahabat, utamanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, serta ada Abu Hurairah. Nama yang tersebut terakhir ini juga merupakan sahabat Rasul yang terbilang luar biasa. Abu Hurairah bersahabat dengan Nabi itu hanya 3 tahun saja. Abu Hurairah hijrah pada tahun ke-7 Hijriah. Meski hanya 3 tahun Abu Hurairah bersahabat dengan Nabi, ternyata Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak periwayat hadis. Tentunya di antara rahasia kenapa Abu Hurairah menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Pertama, semangatnya Abu Hurairah belajar hadis yang luar biasa. Kemudian yang kedua, Abu Hurairah selalu menemani Rasulullah SAW kemana saja. Bahkan di saat orang-orang pergi ke pasar, di saat orang sibuk dengan bisnis mereka, jualan mereka, dengan pertanian mereka, sementara Abu Hurairah selalu menyertai Rasulullah SAW. Kemana saja Rasulullah pergi. Kemudian yang ketiga, ternyata Rasulullah SAW itu memberikan doa kepada Abu Hurairah, yaitu Rasulullah SAW mendoakan Abu Hurairah itu supaya dikuatkan hafalannya. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man yakhudhu anni haula'i kalimati fayamalu bihinna aw yu'allimu may ya'mul bihin." May ya'malu bihin faqala Abu Hurairah, faqultu ana ya Rasulullah, fa khadha biyadi fa'adda hamsan wa qala ittaqil makharima takun a'budan nas warda bima qasamallahu laka takun ahnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman wala tuksirid dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitul qalb. Artinya, siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat itu dariku, lalu mengamalkan atau mengajarkan pada orang yang mengamalkannya. Abu Hurairah menjawab, saya wahai Rasulullah. Beliau meraih tanganku lalu menyebut 5 hal. Jagalah dirimu dari keharam-haraman. Niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Ridolah dengan apa yang Allah tentukan untukmu. Niscaya kau menjadi orang terkaya. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu. Niscaya kamu menjadi orang mukmin. Cintailah untuk saudaramu seperti kau cinta untuk dirimu sendiri. Niscaya kau menjadi orang muslim. Jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW dalam sabdanya memberikan 5 wejangan kepada Abu Hurairah. Yang pertama, jagalah dirimu dari keharam-haraman, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah.
ternyata untuk menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah yaitu dengan cara meninggalkan hal yang haram. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang haram apabila kita lakukan membuat hati kita hitam dan kelam. Ketika hati kita sudah hitam dan kelam, maka ibadah pun menjadi berat untuk kita lakukan. Maka dari itulah, bila hati kita bersih dari dosa, kita tinggalkan semua yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, baik dosa besar maupun dosa kecil, kita akan menjadi hamba Allah yang Allah mudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa salatul taqala, laisa salatus qala alal munafiqina min salatil fajri wal isya. Walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwa." Tidak ada solat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari solat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua solat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Orang munafik dijadikan oleh Allah hatinya berat untuk beribadah karena hatinya banyak dosa, karena hatinya dipenuhi dengan penyakit kemunafikan. Yang kedua, ridho terhadap pembagian Allah. Ridholah dengan apa yang Allah tentukan untuk kita. Niscaya kita menjadi orang yang paling kaya. Kaya di sini bukan kaya harta. Karena hakikat kekayaan bukan kaya harta, bukan kaya harta. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal hina ngan kasratil aradi walakinnal ghinan nafas. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang kaya hati adalah orang yang paling qanaah. Ia selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang yang kaya hatinya adalah orang yang tidak akan pernah merasa iri dan dengki kepada orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan yang lebih darinya. Orang yang kaya hati adalah orang yang selalu bersyukur walaupun Allah berikan sedikit kepadanya. Orang yang kaya hati adalah orang yang tidak pernah melihat orang yang lebih baik nasibnya daripada dia. Selalu melihat kepada yang lebih susah daripadanya. Yang ketiga, berbuat baik terhadap tetangga. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ma zala yusini Jibrilu bil jari hatta donantu annahu sayuwarrisuhu. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril terus mewasiatku perihal tetangga hingga saya menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takhiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa ahoka biwajhi talqi. Akhraja Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sungguh janganlah kamu memandang rendah suatu kebaikan pun, meski kamu sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, mencintai saudara sebagaimana kamu mencintai dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, dari Suraih bahwasanya Nabi SAW bersabda, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya. Rasulullah ditanya, siapakah yang tidak sempurna imannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seorang yang
tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, jangan banyak tertawa. Tertawa dan bercanda dibutuhkan oleh manusia dalam menjalani kesibukan sehari-hari yang terkadang menjenuhkan. Bahkan suri teladan kita Nabi Muhammad SAW terkadang tersenyum dan tertawa, bahkan bercanda dengan para sahabat dan anak kecil. Wala tuksirid dhahika fa inna kasrat dhahiki tumitul qalb. Dan janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat Tirmidzi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Rasulullah juga pernah bercanda. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, seseorang nenek-nenek tua mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nenek itu pun berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia memasukkanku ke dalam surga." Beliau pun mengatakan, "Wahai ibnu si anu, sesungguhnya surga tidak memasukkan oleh nenek tua." Nenek tua itu pun pergi sambil menangis. Beliau pun mengatakan, kabarkan kepadanya bahwasanya wanita tersebut tidak akan masuk surga dalam keadaan seperti nenek tua. Sesungguhnya Allah mengatakan 35, sesungguhnya kami menciptakan bidadari-bidadari yang langsing, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Quran surat Al-Waqi'ah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dengan kultum saya bisa disimpulkan, tinggalkan semua perbuatan yang Allah haramkan agar kita mudah menerima kebenaran. Berbuat baiklah kepada saudara-saudara agar kita menjadi tentram, nyaman dalam hidup bermasyarakat dan beragama. Mari kita tinggalkan keharaman, berbanyaklah untuk berbuat baik agar tentunya surga menanti kita. Semoga dakwah kita, sekolah tabligh ini bisa mencerahkan dan menggembirakan. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.